Kalau Kai berkunjung ke Tanah Flores, Kai harus singgah ke Riung. Ada alam Riung yang akan membuat siapa saja yang datang kagum. Ini dia, Taman Laut 17 Riung. Nama Riung memang belum setenar Labuan Bajo. Tapi soal keindahan alamnya, saya jamin tidak kalah cantik. Sekali kaki ini menginjak Taman Laut 17 Riung, dijamin dia pasti ingin datang lagi. Sama seperti saya. Saya Willy Brodus. Panggil saya Willy saja. Ini ketiga kalinya saya mengunjungi Taman Laut 17 Riung. Rumah saya sebenarnya jauh, sekitar 3 jam dari sini. Dulu, datang kemari untuk berlibur. Tapi sekarang saya mau survei Dharma Wisata di sini. Ini tugas dari kantor. Supaya nanti waktu memandu wisatawan, Taman Laut 17 Riung bisa jadi salah satu destinasinya. Setiap saya kemari, saya selalu ditemani Ali. Ya, bersama lebih baik daripada sendiri toh, biar lebih seru. Dengan kapal dari dermaga, kami berencana menyambangi beberapa pulau indah di sini. Nah, pulau yang banyak bergelantungan ke laut ini namanya Pulau Ontoloe. Pulau ini jadi habitat kelelawar. Jumlahnya ada ribuan. Siang hari macam ini, mereka semua sedang istirahat. Namanya saja hewan nokturnal, atau hewan yang berburu makanan di malam hari. Ingin lihat lebih dekat, merapat saja ke pulaunya. Pelan-pelan, supaya tidak mengganggu. Kebanyakan wisatawan yang datang inginnya melihat mereka berterbangan. Caranya dengan mengganggu mereka yang sedang istirahat. Pala, saya paling tidak suka. Itu jahat sekali lah. Sesama makhluk hidup itu harusnya saling menyayangi. Pulau Ontoloe jadi pulau terbesar di sini. Satu dari banyak pulau di Taman Laut 17 Riung. Nama 17 diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia. Selain itu, di kawasan ini ada 17 pulau utama, berjejer membentuk gugusan pulau-pulau yang cantik. Tidak mungkin menjelajah semua pulau dalam sehari.
Kalau ingin melihat pemandangan Taman Laut 17 Riung dari atas, ayo kita ke Pulau Rutong. Ada bukit kecil yang bisa kita daki. Mendakinya mudah. Hanya perlu waktu 10 menit. Kita sudah sampai ke puncak paling tinggi. Dari atas sini, panorama gugusan pulau-pulau cantik tersaji. Boleh, lihat tuh pemandangan coy. Pemandangan yang tidak bisa ditemui di kota. Meski sudah berkali-kali kemari, dijamin selalu ingin datang lagi. Taman Laut 17 Riung tidak hanya mempesona dari darat, tapi juga dari bawah lautnya. Perairannya ramah pada semua penghuni laut. Kamu lihat kan, terumbu karang dan beragam ikan lautnya? Wah, benar-benar bagus. Semuanya masih alami dan terjaga. Pak Jawa, disinilah rumah saya. Adanya di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Letaknya dikelilingi bukit dan lereng gunung. Kalau dilihat dari ketinggian, bentuknya persis seperti cekungan piring. Mungkin itu sebabnya diberi nama Pecawa. Pa artinya piring dan Jawa artinya perdamaian atau sejahtera. Jadi boleh dikata Pecawa itu kota yang damai. Di Bajawa hawanya sejuk, itu karena letaknya yang tinggi. Lihat saja, kota kami lebih sering tertutup kabut. Tapi jangan samakan udara dengan masyarakatnya. Karena orang Bajawa terkenal dengan keramahannya.
hangat menyambut siapa saja yang datang. Tanah kami luas dan sangat subur. Makanya orang Jawa senang berkebun. Macam-macam hasil kebun kami. Dan ada satu yang sudah mendunia, kopi Jawa. Kabupaten Ngada menjadi penghasil utama kopi di Nusa Tenggara Timur. Kami percaya ini tanaman yang direstui leluhur kami. Makanya kami rawat dengan sepenuh hati. Yang membuat kopi kami istimewa karena kopi di sini ditanam secara organik. Tidak pakai itu yang namanya pupuk kimia atau bahan-bahan kimia. Cara tanam seperti ini yang bikin rasa kopi istimewa. Ada dua macam jenis tanaman kopi di sini. Kopi Robusta dan kopi Arabica. Kopi jenis Arabica paling cocok tumbuh di atas 1000 meter di atas permukaan laut, sesuai dengan letak Jawa. Dan jenis ini jadi tanaman favorit kami. Setahun sekali orang Jawa panen kopi. Waktu seperti inilah yang paling kami nanti. Kopi yang sudah siap panen itu, biji kopinya merah merona. Satu pohon bisa produksi 4-5 kg. Usia produksinya bisa sampai 20 tahun. Itulah keunggulan kopi Jawa. Hasil kopi kami bahkan sudah mengantongi sertifikat perlindungan indikasi geografi tahun 2010 lalu. Artinya, kopi jadi komoditi khas orang Jawa yang memiliki ciri dan kualitas berbeda dengan kopi dari daerah lainnya. Ketika biji kopinya dimasak, wah, harum sekali bau kopi ini. Orang Jawa juga mengelola kopinya dengan cara yang masih tradisional. Mulai dari pengeringan yang mengandalkan sinar matahari, kemudian ditumbuk sampai halus hingga jadi bubuk kopi yang siap diseduh. Kopi kami sudah diekspor sampai ke seluruh dunia. Orang di luar sana menyebut kopi kami dengan Arabica from Jawa. Itu tandanya banyak yang suka dengan kopi Jawa. Buat orang Jawa, kopi itu minuman sehari-hari. Sehari tidak minum kopi, bisa lemas badan ini. Itu karena kopi punya banyak manfaat. Salah satunya kasih badan ini energi. Makanya orang Jawa rajin-rajin toh, kaku itu. Setiap bertamu, kopi juga yang selalu disuguhkan. Jadi kalau sehari bertamu ke 5 tempat, wah, bisa 5 gelas kopi juga yang kita minum. Tapi tidak apa, karena orang di sini semua senang minum kopi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan cinta produk lokalnya sendiri?
Yang seperti ini cuma ada di kampung saya. Ini tempat di mana waktu seperti berhenti. Leluhur kami berpesan, pantang melupakan adat dan tradisi. Jadi jangan heran kalau di sini masih banyak berdiri kampung-kampung adat. Kampung Gurusina adalah salah satu dari banyak kampung adat di Kabupaten Ngada. Letaknya di lereng Gunung Inerie. Jaraknya setengah jam dari kota Becaba. Rumah di sini juga istimewa. Jumlahnya ada 33 rumah. Mungkin karena keunikannya, kampung adat kami sering dikunjungi wisatawan luar negeri. Mereka bilang, kampung kami ini bagus. Mama-mama di sini suka berkebun. Tapi kalau sudah lewat musim tanam, mereka isi waktu dengan menenun. Kopa, jawab apa? Halo Kopa, main gitar di. Oh, Saya juga suka kemari, karena banyak saudara-saudara saya yang tinggal di sini. Biasanya saya singgah kalau ingin mendaki ke puncak Inerie. Orang-orang di sini selalu ramah pada pengunjung. Kami bangga dengan budaya yang kami punya. Seringkali kami tunjukkan pada mereka. Yang sedang anak-anak ini nyanyikan lagu tentang persatuan Indonesia. Biar berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, tapi kita tetap bersaudara. Ini juga cerminan dari orang-orang di kampung kami, yang tinggal bersama meski berbeda suku dan agama. Dari kecil anak-anak di kampung sudah dikenalkan dengan kami punya budaya. Itu rahasianya mengapa budaya kami tetap lestari. Mereka ini sedang latihan menari. Dalam bahasa Becaba, menari disebut jai. Jai yang ini biasanya dimainkan ketika ada ritual adat di kampung. Yang pasti, suasana seperti ini saya jamin tidak bisa ditemukan di kota. Gunung Inerie memang menyimpan sejuta pesona. Dalam bahasa kami, Inerie artinya mama besar. Gunung Inerie bukan sekedar gunung biasa. Bukan cuma indah dipandang mata. Lebih dari itu, ini gunung yang punya makna bagi kami orang Becaba. Inerie yang memberi tanah kami kesuburan dan menjaga selalu adat istiadat yang kami punya.
sudah tidak terhitung berapa kali saya mendaki Inerie. Buat saya ada kebahagiaan sendiri bisa sampai ke puncaknya. Sekilas mendaki Inerie terlihat mudah, karena hanya butuh waktu 4 jam saja untuk sampai ke puncak. Tapi buat pemula, kau jangan anggap sepele. Kalau saya boleh bilang, ini salah satu gunung yang jalurnya menantang. Kalau tidak biasa, bisa jatuh terperosok. Mungkin karena itu juga, Inerie sering dijuluki piramida alam Flores. Ini gunung tertinggi kedua di Flores. Tapi bila sampai puncaknya, ada rasa haru dan bangga. Sama seperti bangganya saja di orang Indonesia. Di mana lagi bisa saya temukan tempat yang subur dan makmur, dengan segala keindahan alam dan adat istiadat yang luhur. Indonesia bagus.